Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rani Pusposari, mahasiswi peserta PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2024, Program Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran yang bertempat di SD Negeri 3 Donohudan, Kabupaten Boyolali untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Pada praktek kali ini, saya akan mengajar PAI dan Budi Pekerti dengan materi Surah Al-Hujurat ayat 13. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo disiapkan dulu berdoa. Mbak Putri. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzaqni fahma. Amin. Sudah selesai. Hormat kepada Bu Rani. Selamat pagi anak-anakku soleh-solehah kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kelas 4. Siap, Kelas 4. siap, Kelas 4 apa kabar semua? baik, Kelas 4 apa kabar semua? baik, Kabar baik untukmu, kabar baik untukku. Kelas 4 apa kabar semua? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Adakah hari ini yang tidak masuk? Semuanya masuk. Nihil ya, alhamdulillah. Apakah anak-anak hari ini dalam keadaan sehat? Bahagia? Iya, bertemu lagi dengan Bu Guru, Bu Rani yang akan memberikan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebelumnya, kemarin kita sudah mempelajari sedikit ya, apa itu surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi anak-anak nanti tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang materi surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, anak-anak harus bisa membaca dan menulis surah Al-Hujurat ayat 13. Lalu, mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13, memahami makna yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13, dan yang terakhir, mengimplementasikan makna kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Apakah kalian sudah membaca Al-Quran pada pagi hari ini? Sudah, pintar semua. Lalu mengapa Allah itu menciptakan manusia beragam? Coba perhatikan kamu dengan temanmu itu sama atau berbeda? Berbeda, berarti beragam apa tidak? Beragam. Kenapa? Menurut Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan kalau penciptaan manusia itu beragam agar supaya mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu tujuan keberagaman tersebut saling mengenal, tercipta kerukunan, tercipta kerja sama, toleransi. Nah, itu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke materi, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Surah Al-Hujurat. 1, 2, 3. Al-Hujurat artinya kamar-kamar, diturunkan di kota Madinah. Golongan surah Madaniyah, jumlah ayatnya 18. Al-Hujurat artinya apa? Diturunkan di kota Madinah. Golongan surahnya Madaniyah. Jumlah ayatnya 18. Nah, yang akan kita pelajari adalah surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu tentang keberagaman. Apa itu keberagaman? Pinter, bermacam-macam. Bermacam-macam apa? Kalau di Indonesia bisa bermacam-macam budaya, adat istiadat,
adat, agama, suku, dan lain sebagainya. Ya, kita baca berbareng-bareng ya. Basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna a'ramakum indallahi atqakum. Inna allaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan dari orang laki-laki dan kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu di Allah adalah orang yang paling sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha teliti. Jadi dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah itu menciptakan manusia dari dua jenis, yaitu pintar, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah menjadikan mereka menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya agar saling mengenal. Lalu Allah mengatakan lagi, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Itu adalah surah Al-Hujurat ayat 13 beserta terjemahannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Lalu di sini Bu Guru menuliskan ini adalah mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13 berkata. Yang pertama adalah ya ayyuhan nasu, artinya pintar. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum, kemudian kami menjadikan kamu syu'uban wa qabaila lita'arafu, saling. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu indallahi
Di sisi Allah, atqakum adalah orang yang paling pintar. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, itu adalah arti perkata dari surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, semangatmu? Allahu Akbar. Islam bersatu. Konsentrasi. Iya, terima kasih soleh-solehah kelas 4. Tadi kita sudah membaca bersama surah Al-Hujurat ayat 13, lalu mengartikannya, mengartikan per lafal. Lanjut, nah, mencari makna kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, Allah menjelaskan bahwa di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu Allah sudah jelas menciptakan manusia dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu Allah juga menjadikan manusia itu menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Agar saling mengenal. Selanjutnya, Allah menciptakan keragaman itu sebagai sunatullah. Jadi yang memang sengaja Allah ciptakan. Tujuannya untuk apa? Agar manusia itu saling mengenal. Nanti kalau sudah saling mengenal akan terjalin tali silaturahmi, tali persaudaraan, tercipta kerukunan, saling bertoleransi. Lalu orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu arti dari takwa. Jadi orang yang paling bertakwa itu adalah yang paling mulia di sisi Allah. Bukan orang yang punya jabatan yang tinggi, seorang presiden, seorang menteri, seorang apa? Yang memiliki jabatan yang tinggi, itulah yang paling mulia, itulah yang paling bagus. Tidak. Nah, semua sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, lalu surah Al-Hujurat ayat 13 itu juga mengajarkan kita bahwa hidup itu harus saling bertoleransi. Toleransi kalau dalam Islam namanya adalah tasamuh. Apa itu tasamuh? Saling menghargai dan menghormati orang lain, saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, suku, apalagi ras, agama, adat budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Apalagi di Indonesia itu sangat beragam. Apa saja keragamannya? Ada keragaman agama di Indonesia. Ya, ada keragaman suku, budaya, bahasa. Contohnya yang pertama keragaman agama. Agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa? 6. Apa saja yang pertama? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, itu saja agama yang diakui di Indonesia. Banyak tidak? Banyak, tapi mayoritasnya beragama Islam. Lah, dengan perbedaan agama itu kita harus apa? Saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Saling bertoleransi. Brilian. Mana fokusmu? Ini fokusku. Mana fokusmu? Ini fokusku. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Nah, jadi saling menghargai
perbedaan agama. Kalau temanmu ada yang berbeda agama, maka harus menghargai, menghormati. Tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita juga dilarang untuk bertoleransi dalam hal akidah. Dalam hal akidah itu apa ya? Dalam ketuhanan. Misalnya, temanmu ada yang beragama Kristen. Pemeluk agama Kristen beribadahnya kemana? Ke gereja. Kalau kita agama Islam, Muslim, beribadahnya ke masjid. Berbeda? Berbeda. Kalau kita diajak temanmu misalnya, tadi yang beragama Kristen, sikapmu bagaimana? Mau diajak ke gereja contohnya. Sikapmu bagaimana? Betul, menolak secara sopan, menolak secara halus tanpa menyakiti perasaannya. Tidak boleh ya, tidak boleh kita kok ikut ke gereja untuk melaksanakan tata cara ibadahnya mereka. Itu toleransi yang dilarang, yang diharamkan. Tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu contoh toleransi beragama. Contohnya kalau toleransi dalam perbedaan pendapat dengan teman. Apakah kamu marah jika pendapatmu berbeda dengan teman? Tidak boleh marah. Apakah kamu marah kalau pendapatmu tidak diterima? Lah, harus menerima sesuai keputusan di dalam rapat. Nah, dalam rapat itu biasanya kan banyak yang berbeda pendapat ya. Nah, kita harus saling menghargai dan menghormati. Itu dalam perbedaan pendapat. Lagi kalau misalnya berbeda suku. Oh, ini dari suku Jawa, ini dari suku Batak. Sikapmu bagaimana? Iya, diajak bermain bersama. Tidak usah saling membeda-bedakan. Semua sama di mata Allah. Bukan suku Jawa yang paling unggul, yang paling baik. Tidak, semua sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Seperti itu ya? Nah, itulah kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Baik anak-anakku, sekarang bagaimana caranya agar kamu itu bisa menerapkan kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 13 itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kita bisa menerapkannya di mana saja? Di sekolah, di rumah, di masyarakat. Kalau di sekolah, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Semua rukun, semua diajak bermain bersama, lalu saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan pendapat. Tidak usah marah, tidak usah emosi apabila pendapat kita berbeda dengan pendapat teman. Apabila pendapat kita tidak diterima, lah harus menerima dengan lapang dada sesuai keputusan. Lalu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku maupun agama. Dan yang paling penting, kalian harus saling menjaga kerukunan antar sesama teman. Nah, itu nggih. Berarti yang disebutkan di sini adalah contoh implementasi di lingkungan mana ini? Di sekolah. Kalau di rumah, biasanya dengan siapa? Adik, kakak, tetangga. Misalnya tetanggamu ada yang sedang berduka, ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, kamu harus bagaimana? Melayat, takziah. Nah, betul tidak? Nah, terus kita juga misalnya kita mau mendengarkan musik, suaranya harus dipelankan, menghargai dan menghormati orang yang sedang berduka. Itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas?
Tadi Bu Guru sudah membentuk kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A, apel, kelompok B, bunga. Tugas kalian mendiskusikan bahan diskusi yang di sini. Nanti kalian tulis nama kelas dan kelompoknya. Silakan didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai bisa presentasi ke depan kelas. Kelompok apel, anggotanya siapa saja? Bisa ditulis. Kelompok bunga, anggotanya siapa saja? Diskusinya? Oke, jadi materi diskusi kalian adalah tentang keberagaman agama. Kasusnya, Ketut Susilo ingin bermain bersama teman-temannya, tetapi teman-teman Ketut tidak mau bermain dengannya karena Ketut memiliki agama yang berbeda. Ketut pun menjadi sedih. Bolehkah mereka melakukan itu? Jika kamu teman Ketut, apa yang akan kamu lakukan? Nah, sudah selesai? Oke, presentasi yang pertama yuk kelompok apel. Silakan maju ke depan. Dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok yang lain coba diperhatikan ya. Nah, ini adalah kelompok apel ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan dibaca bersama-sama. Menghargai betul, menghormati teman yang berbeda agama, tidak boleh menentang teman-teman kita, rukun sesama teman. Iya, tepuk tangan. Ini adalah presentasi dari kelompok apel. Sudah bagus ya, sudah paham. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya adalah kelompok bunga. Maju ke depan. Dibaca bersama-sama. Ya, kelompok apel diperhatikan ya. Ya, dibaca. Tidak, kita harus menghargai teman maupun berbeda bangsa, suku, agama maupun ras. Jika aku menjadi teman Ketut, saya akan mengajak dia bermain bersama. Dan jika teman-teman yang seperti itu, kita akan menasihati mereka karena menghargai
menjaga kerukunan kita. Pendapat kita adalah hargailah temanmu karena teman yang menemani kita saat kesepian. Jadilah teman yang baik. Oke, tepuk tangan. Terima kasih presentasi dari kelompok bunga, sangat bagus sekali. Dua-duanya sangat bagus ya, sudah paham bagaimana sikapmu jika ada temanmu yang berbeda agama. Semuanya sudah berpendapat dengan bagus, mengajak bermain bersama. Tidak boleh dikucilkan, harus diajak bermain bersama dan rukun bersama. Tidak membeda-bedakan teman, biarpun berbeda agama, saling menghargai dan menghormati. Baik, itu tadi diskusi kita hari ini ya anak-anakku. Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Ya. Kesimpulan sekarang ya. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama adalah persamaan derajat. Iya, persamaan derajat manusia. Semua manusia di mata Allah adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Lalu keberagaman manusia, tadi manusia yang bermacam-macam bangsa, bahasa, suku, budaya, bukan untuk menjadi bahan permusuhan. Justru dengan perbedaan tersebut kita bisa saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati dan bekerja sama. Perbedaan suku, bangsa, dan budaya adalah anugerah yang seharusnya kita syukuri. Nah, lalu dalam pandangan Islam tadi yang membedakan derajat manusia adalah ketakwaannya. Dan surah Al-Hujurat ayat 13 ini menekankan bahwa ajaran Islam itu bersifat universal, mencakup seluruh umat manusia. Jadi dalam ayat ini penting bahwa menegaskan pentingnya toleransi, persaudaraan, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Nah, sekarang kita refleksikan bersama-sama. Sudahkah kalian mengetahui tentang keragaman? Sudah. Apa itu keragaman? Bermacam-macam apa? Suku, budaya, ras, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Apakah kalian sudah menerapkan makna keragaman dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya di sekolah tadi sudah kalian terapkan? Sudah. Salah satunya rukun dengan teman. Lalu apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Oke. Bagian mana yang paling kalian sukai dari pembelajaran pada hari ini? Semuanya suka. Terima kasih soleh-solehahku kelas 4. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru, semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Banyak salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.